Hai guys, hari ini 10 Februari 2021 DM gua rame lagi. Ya pagi ini tiba-tiba banyak orang yang ngirimin gua berita ini dan minta gue untuk ngebahasnya. Emang beritanya tentang apa bang? Makanya langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya. Pertama, gua akan bacakan dulu beritanya berdasarkan portal berita Pancave di Instagram yang berjudul Big Hit YG Universal Music Group serta Kiswe bergabung dan segera luncurkan platform streaming baru. Nih si beritanya guys, Big Hit mengumumkan pada tanggal 10 bahwa YG dan UMG akan bersama-sama berinvestasi di KBYK Live, perusahaan patungan yang didirikan dengan Kiswe. Dimulai dengan investasi ekuitas, YG dan UMG berencana untuk mengembangkan V-New Live, KBYK Live bersama-sama sebagai platform berskala global yang melibatkan berbagai musisi termasuk artis mereka. Big Hit menandatangani nota kesepahaman atau MOU dengan Kiswe pada Mei tahun lalu dan mendirikan usaha patungan pada September. Sejak itu perusahaan telah meluncurkan V-New Live, platform layanan konser streaming langsung digital dan telah mengadakan konser online. Dengan bergabungnya YG dan UMG, V-New Live diharapkan dapat mengamankan jajaran artis top global yang mewakili Big Hit, YG dan UMG serta mengamankan konten pertunjukan berkualitas tinggi sekaligus memperluas platformnya dengan memanfaatkan teknologi orisinal seperti multi-view streaming langsung. Teknologi V-New Live telah dibuktikan melalui konser berbagai artis Big Hit label tahun lalu. Secara khusus, stabilitas streaming dan tingkat video dan audio berkualitas tinggi diverifikasi melalui konser online BTS Bang Bang Count the Live dan BTS Map of the Soul on E yang diadakan pada bulan Juni dan Oktober tahun lalu. Kedua pertunjukan tersebut memberikan layanan yang stabil pada penggemar global yang masing-masing terdiri dari 756.000 penonton bersamaan dan 993.000 penonton dan memperkenalkan berbagai elemen interaktif seperti video definisi tinggi 4K atau HD, fungsi multi tampilan, fungsi obrolan langsung dan tautan like stick. V-New Live selanjutnya akan menyediakan berbagai elemen pertunjukan yang disediakan di konser digital dalam bentuk yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing artis dan penggemar, seperti berbagai fungsi interaktif sosial seperti transmisi konser, pembelian produk pertunjukan resmi, merchandise, dan mengobrol. Nah, jadi itulah beritanya guys. Jadi YG dan UMG itu akan berinvestasi kepada KBYK Live, si empunya aplikasi V-New Live. Nah, KBYK Live ini adalah perusahaan yang dibentuk oleh Big Hit dan Kiswe. Nah, kan ada 4 variabel nih jadinya, ada YG, Big Hit, UMG, sama Kiswe. Banyak yang bingung, bang Kiswe itu apa? Apakah agensi juga? UMG itu apa? Itu banyak yang bingung tuh. Untuk Big Hit dan YG gue yakin udah pada paham ya, itu agensi Korea gitu. Kalau UMG apa bang? UMG itu singkatan dari Universal Music Group. Itu dia agensi juga, label juga, sama kayak YG sama Big Hit. Cuman UMG ini basisnya di Amerika. Perusahaan gede banget tuh guys. Artis-artis di bawah mereka tuh ada kayak Taylor Swift, Maroon 5, Kendrick Lamar, dan lain-lain gitu. Nah, UMG ini karena udah jadi agensi atau label yang gede banget di Amerika, dia juga buka cabang di beberapa negara. Ada juga di Korea, di Indonesia juga ada Universal Music Indonesia gitu, cabang dari Amerika. Jadi UMG ini juga agensi. Nah, yang gua nggak tahu adalah yang nanem atau yang ikut investasi ini UMG Amerika atau UMG Koreanya doang. Mungkin UMG Koreanya doang, mungkin ya. UMG Amerikanya gua nggak ngerti. Tapi yang jelas UMG Korea juga ada artisnya. Kalau tanya siapa artis Korea yang bergabung di UMG-nya Korea, gua sih yang gua tahu cuman Dean Dean yang nyanyi Instagram itu. Silahkan cari sendiri artis-artisnya siapa aja gitu. Yang jelas UMG Korea ini memang ada anak perusahaan dari UMG Amerika, oke? Nah, yang banyak dipertanyakan orang adalah Kiswe. Bang, Kiswe itu apa? Kiswe gitu. Ini gue cari, gue dapet di Wikipedia. Kiswe is a startup company that makes live streaming technology for live sport, entertainment, and video. It cloud production platform delivers picture-in-picture viewing experience, which allow digital viewers to switch in and out of alternative audio feeds presented by guest commentator. Nah, jadi kalian udah jelas kan, Kiswe ini bukanlah sebuah agensi, melainkan sebuah startup, perusahaan startup yang bergerak di bidang streaming untuk olahraga, entertainment maupun video gitu. Jadi ini adalah platform streaming. Nah, Big Hit sama Kiswe ini udah kerjasama duluan gitu untuk membentuk
sebuah platform streaming baru lewat perusahaan yang mereka bentuk namanya KBYK Live. Nah, KBYK Live ini membentuk aplikasi streaming baru namanya adalah Venue Live. Nah, Venue Live ini bergerak khusus untuk aplikasi streaming konser. Dan platform konser streaming Venue Live ini udah dipakai sama BTS tahun lalu 2 kali di konser Bang Bang Count mereka sama Map of the Soul on E gitu, yang penontonnya masing-masing itu 756.000 penonton dan 993.000 penonton. Gils, berarti ini platformnya udah kuat banget bisa nampung segitu banyak orang secara bersamaan gitu. Nah, di sini diberitain bahwa YG dan UMG itu juga ikut investasi di KBYK Live ini gitu untuk mengembangkan aplikasi platform Venue Live ini. Fungsinya apa, Bang? Ya, fungsinya untuk menyelenggarakan konser online ke depannya. Jadi diharapkan konser online dari artis-artis UMG, YG dan Big Hit ini akan pakai aplikasi ini nih, aplikasi Venue Live ini gitu, karena udah terbukti kuat dan mampu menampung segitu banyak orang. Dan kelebihannya sih katanya tadi ada transmisi konser, bisa pembelian produk resmi secara langsung, bisa ngobrol gitu di beritanya dikasih tahu gitu, bisa interaktif. Nah, itu mungkin yang akhirnya menarik perhatian dari YG Entertainment dan juga UMG untuk ikut berinvestasi di platform konser ini, karena kan seru dong gitu. Emang kenapa sih, Bang? Kenapa harus berinvestasi? Banyak banget gue yakin. Dari sejak kemarin ada berita Big Hit dan Weverse investasi ke YG Plus gitu, masih ada nih sampai sekarang yang riak-riak yang tidak setuju gitu, dan bertanya kenapa sih mereka mesti kerjasama gitu. Guys, jawabannya sesimpel ini, mereka kerjasama ya gara-gara pandemi. Ini pandemi ini alasan banyak agensi Korea akhirnya harus mau nggak mau kerjasama. Kenapa? Karena salah satu penghasilan terbesar mereka itu nggak bisa dilakuin sekarang. Emang salah satu penghasilan terbesar dari agensi dan idol apa, Bang? Ya konser live itu yang ke berbagai negara itu jadi salah satu penghasilan terbesar mereka, guys. Dan sekarang nggak bisa dilakuin gara-gara pandemi dan harus diganti ke konser online. Artis-artis ini kalau nggak konser, uangnya akan nggak apa ya? Nggak seperti saat mereka normal gitu, sedangkan perusahaan harus berjalan terus kan. Jadinya mereka sedang mikir gimana caranya mereka bisa tetap konser walaupun nggak bisa world tour gara-gara pandemi ini gitu. Dan akhirnya mereka meng-create terus platform untuk streaming konser online gini. Kenapa harus dibuat, Bang? Kan kemarin udah bisa di YouTube. Karena pengalaman menonton online itu tetap tidak bisa mengalahkan pengalaman menonton langsung. Kalau lo udah nonton bias lu secara langsung, pasti lu akan ngerasa kalau nonton online tuh benar-benar gak ada rasanya. Gua udah nonton 2 konser online nih selama pandemi ini. Yang pertama itu adalah saat SM yang kemarin, Beyond Live yang namanya, yang gratis. Terus kemarin yang Blackpink The Show gitu, gua nonton dua-duanya. Bagus gak, Bang? Bagus. Penampilan mereka bagus banget malah menurut gua gitu. Cuman crowd-nya tetap gak dapet. Kita tuh nonton dari layar laptop atau dari layar HP sendiri ataupun sama temen, tetap gak akan seseru saat nonton langsung. Nonton langsung tuh gimana ya? Kalau lo pernah nonton langsung, crowdnya rame-rame, kita ikut nyanyi, yel-yel, teriak, fancen gitu. Terus ada fan service dari idola kita datang gitu mendekati kita, terus dia dadah-dadah ke kita, atau dia joget-joget, atau dia ngelawak. Dia kan juga kadang-kadang ngobrol nih, kita bisa ngejawab. Kalau dia kadang-kadang nanya kita bisa ngejawab gitu, atau kita teriak misalnya Big Bang gitu, atau GD atau Jenny teriak terus dia nengok ke kita terus ketawa-ketawa. Itu tuh nggak dapet ketika konser online gitu. Udah 2 kali gue nonton konser online dan tetap nggak feel-nya tetap gak bisa ngalahin konser langsung. Bukan biasanya loh ya, biasanya tetap bagus tampilnya, tapi feel-nya tetap gak dapet gitu. Nah, itu kan jadi PR besar untuk semua agensi nih, karena gimana caranya ngeganti keseruan konser langsung ini jadi konser online gitu. Jadi harus terus memperbarui konser online supaya orang tetap mau nonton, tetap mau bayar untuk konser online. Apalagi di Indonesia ini yang gue sedihin. Di Indonesia tuh banyak banget yang ngakunya fans tapi justru malah minta-minta link haram, malah bangga pakai link haram, malah nyebarin link haramnya. Padahal kan itu cara agensinya, cara idola lu untuk dapat pemasukan supaya mereka bisa terus lanjut berkarir. Lu malah bangga pakai link haram. Itu yang gue bingung gitu. Udahlah pakai link haram, direkam, disebarin kemana-mana gitu. Bias lu
nanti kalau tiba-tiba bias lu flop atau bangkrut, agensinya atau artis lu tiba-tiba bangkrut, ya jangan salahin siapa-siapa, salahin diri lu sendiri, karena lu yang nggak cinta, itu namanya nyolong gitu loh. Kalau lu nggak bisa nonton ya udah gitu. Tapi bang, kan gue nggak punya duit bang, gue kan juga pengen nonton. Hey, ada banyak orang yang buat nonton konser biasnya harus nabung. Bahkan dia tadinya belum kerja, dia kerja. Yang kemarin kayak Blackpink The Show, banyak yang akhirnya patungan, nyari temen sekota yang belum kenal, cari temen terus akhirnya bayar. Kan orang bisa usaha, lu juga harus usaha kalau mau nonton. Tapi kalau misalnya lu nggak mau usaha, ya udah nggak usah nonton, karena lu merugikan bias lu. Aneh, gua aneh sama fans begini kalau dia sampai marah ketika biasnya dicurangi sama ajang-ajang awards di Korea. Ketika bias lu dicurangi sama ajang award Korea, lu marah-marah, itu gua aneh. Karena apa? Karena lu sendiri nyurangin bias lu, bangga lagi lu nyurangin bias lu. Ngapain lu marah sama award? Bias lu nggak dapat award, gak rugi apa-apa dia. Tapi bias lu colong, lu pakai link haram, rugi dia. Lu merugikan bias lu lebih gede daripada award itu. Kenapa lu marah ketika dia akhirnya nggak dapat award atau dicurangi, selama lu masih pakai link haram ya. Kalau lu nonton langsung ya lu wajar untuk protes. Kalau lu masih mengglorify link haram, ya lu merugikan bias lu gitu aja gitu. Dan ya seperti tadi dilihat, kalau platform Venue Live ini punya banyak fitur yang katanya bisa ngobrol. Gue nggak tahu tuh gimana caranya konser bisa ngobrol gitu. Ada tombol like stick kayak gitu-gitu deh. Intinya gue belum pernah nyoba, gue nggak nonton yang Bang Bang Count kemarin sama Map of the Soul gitu. Mungkin Army bisa ceritain di bawah seperti apa gitu. Dan kalau memang harus konser online, sih gue pengennya memang gitu. Kita bisa ada interaksi lah gitu. Atau gimana ya? Gue juga nggak ngerti caranya gimana. Gue nggak ngerti karena gue bukan orang yang paham tentang platform gini. Tapi kalau bisa minimal crowd-nya sama gitu, wah. Bukan minimal crowd-nya sama, minimal crowd-nya beda dikit lah gitu. Kita bisa nyapa kita, tapi bisa kita bales, atau kita bisa fanchan bareng-bareng kedengeran. Kalau bisa kayak gitu tuh sangat amat seneng lah gue gitu. Dan dengan berinvestasinya YG dan UMG ke KBK Live ini adalah berita yang sangat baik. Itu tandanya agensi-agensi ini berusaha gimana caranya tetap bisa memuaskan fans gitulah, seperti itu menurut gue. Dan ya yang harus disoroti adalah YG dan Big Hit kembali bekerja sama gitu. Soalnya kemarin waktu gue bikin video masih ada itu yang kayak gini harusnya nggak kerja sama, harusnya gini. Kan gue udah bilang di video itu bahwa petinggi-petinggi agensi sepertinya udah nggak peduli sama fans yang war-war atau berantem atau nggak setuju. Mereka bodo amat, yang penting kemajuan artisnya, sama yang penting bagi mereka adalah mereka bisa tetap dapat penghasilan. Itu yang paling penting bagi mereka gitu. Dan ya kemarin gue juga udah bilang bahwa secara tidak langsung kerjasamanya bukan antara Big Hit dengan YG Plus doang, tapi juga pasti dengan YG Entertainment gitu. Dan sekarang terbukti YG justru yang sekarang investasi ke perusahaan yang dibuat oleh Big Hit gitu. Kemarin Big Hit yang investasi di perusahaan yang dibuat oleh YG. Jadi ya jangan kaget kalau kedepannya akan lebih banyak kerjasama di antara dua perusahaan ini gitu. Dan banyak juga yang nanya sama gue, bang, apa ini artinya Blackpink dan BTS akan bisa atau akan segera berkolaborasi? Gue nggak tahu. Itu mah rencana masing-masing agensi gitu. Gue nggak tahu. Harapan gue sih ada gitu, tapi gue nggak tahu bisa apa enggak atau akan segera melakukan atau enggak gitu. Tapi ya dengan melihat sudah banyak kerjasama di antara Big Hit dan YG, sangat tidak menutup kemungkinan untuk kedua grup terbesar K-pop di dunia sekarang ini, BTS dan Blackpink, akan segera bekerja sama. Itu sangat mungkin. Kapan nggak tahu, apakah benar-benar akan terjadi nggak tahu, tapi sangat mungkin gitu, karena dua agensinya udah sering kerja sama sekarang. So, jadi itu aja yang mau gua bahas di video gua kali ini. Kalau lo ngerasa ada yang kurang dari pembahasan gua atau ada hal yang lu lebih paham, silahkan tulis aja di kolom komentar supaya kita bisa sama-sama belajar, oke guys? Dan ya, sekali lagi kalau suka video ini silahkan like dan share ke teman-teman K-popers lu. Kalau belum kenal gue, lu bisa follow gue di Instagram, dan kalau belum subscribe channel gue silahkan di subscribe. Sekian dari gue, bye.